Nama saya Bambang Suwiknyo yang kebetulan di Fakultas Peternakan sebagai dosen peneliti di sini. Dan dalam 10 tahun terakhir ini saya utek-utek meneliti tentang alfalfa ini, guys. Karena menurut saya menarik. Alfalfa, orang pasti akan bertanya juga, terus apa sih manfaatnya? Kenapa dibela-belain sampai misalnya tadi saya harus membuat upaya supaya melakukan breeding supaya bisa menghasilkan alfalfa tropik. Walaupun banyak juga kalau para pemirsa mau mendapatkan alfalfa itu bisa saja kan beli di online banyak, impor juga banyak. Tapi kalau alfalfa tropik yang kita kembangkan hasil persilangan mungkin hanya di sini. Dan bedanya pasti juga tanya juga, apa sih bedanya dengan alfalfa tropik yang di sini, yang di Fakultas Peternakan ini dengan yang di luar? Bedanya jelas, guys. Kalau di luar kita nggak tahu bagaimana asal usul dan lain-lainnya. Dan biasanya kalau ditanam menghasilkan biji atau bahkan tidak bisa menghasilkan biji. Kalau menghasilkan biji belum tentu bisa tumbuh lagi. Tapi kalau alfalfa tropik, kita sebut alfalfa tropik firm ini kan sudah terkonfirmasi, sudah terpublish, jadi saya ngikut yang sudah terkonfirmasi saja. Maka ini kalau ditanam tumbuh menghasilkan bunga, biji dan bisa tumbuh lagi, berarti fertil. Itu bedanya jelas. Tapi sekali lagi belum bisa memang disebarluaskan karena memang ketentuan regulasi. Nah, terus kemanfaatannya itu apa? Kenapa sih saya bela-belain supaya ini menjadi tanaman yang bisa berkembang biak atau ditumbuh kembangkan di Indonesia? Kalau yang namanya alfalfa dengan sebutan Queen of Forage atau ratunya hijauan dengan protein kasar yang bisa mencapai 30%, dengan itu saja sudah sangat luar biasa. Ternak potong, mau kelinci, mau kambing, mau domba, mau sapi, itu jelas nggak perlu dikasih yang lain-lain, kasih alfalfa selesai dah. Udah pasti gemuk-gemuk, reproduksinya sudah pasti bagus. Kalau itu ternak perah apalagi pasti susunya lancar. Yang saya tahu, saya telah ngepoin salah satu perusahaan besar, industri susu yang dia membutuhkan alfalfa kering nih, ada yang sampai 200 ton per bulan, dibela-belain dia juga melakukan impor. Bayangkan ya, itu karena produksi susunya tinggi. Dan yang saya tahu memang produksi susunya per hari bisa 20 liter lebih. Mungkin kalau di bawah 20 liter malah dikaling itu ternak itu sapi itu. Ya, karena salah satu faktornya adalah pakannya alfalfa itu. Ya, meskipun di itu alfalfanya tidak fresh. Kenapa? Nggak ada pengaruhnya. Di jurnal saya yang AJAV, Animal and Veterinary Sciences itu, American Journal of Animal and Veterinary Sciences itu, proses pengeringan enggak berpengaruh terhadap nilai nutrisi. Artinya biarpun dikeringkan tidak berarti bahwa kemudian dikeringkan menjadi hay terus jadi nutrisinya ngedrop, enggak apa-apa. Jadi dia impor alfalfa hay yang berupa kering itu enggak apa-apa, nutrisinya enggak ngedrop sehingga tetap tinggi. Makanya kemudian itu bisa menjadi doping terhadap produksi susu. Itu kalau kita bicara ruminansia. Apakah bisa untuk non ruminansia? Tadi di awal saya sebutkan sebagai prolog bahwa alfalfa ini, hasil riset saya ini menghasilkan 17 jenis asam amino, berarti punya peluang untuk menjadi pakan non ruminansia. Dan saya sudah menggunakannya ini untuk pakan unggas. Riset saya ada di IT, ada juga di ayam layer atau ayam telur. Kalau IT sudah selesai, kalau ayam layer itu masih ongoing, jadi saya hanya bisa atau baru bisa menyuguhkan kuning telurnya tuh lebih kuning dibanding yang tidak diberi alfalfa. Nah, ini kan merupakan indikasi, bahkan kadar zinc dan Fe-nya itu terdeteksi lebih. Berarti ini sebenarnya punya peluang untuk menjadi solusi terhadap support atau doping terhadap problem stunting di Indonesia, guys. Stunting kita masih tinggi loh ya, di atas 20%. Limitnya kan 20%. Nah, kita di atas 20%, kalau nggak salah sekitar 27%. Dan salah satu nutrisi yang diperlukan itu adalah zinc dan Fe. Dan jangan ditanya, ada alfalfa itu ada di situ, zinc sama Fe. Ini menjadi solusi. Jadi food bisa, feed juga bisa. Cuman kalau menjadi food melalui dulu feed. Jadi pakan ternak layer dulu menghasilkan telurnya menjadi telur yang bisa dimanfaatkan, telur fungsional. Kalau di IT bagaimana? Orang makan daging itik biasanya kan takut.
karena apa? Kolesterolnya tinggi kan gitu. Walaupun sebenarnya kolesterol juga manfaat, cuman ya biasalah orang takut makan kolesterol tinggi karena berbagai isu ya. Dan ternyata alfalfa ini ketika diberikan sebagai pakan dari itik, nggak usah banyak-banyak, yang trial saya itu maksimal hanya 6%, ada yang 3%, ada yang 5%, ada yang 6%, oh ada yang 10% paling tinggi. Dan itu ternyata bisa menurunkan kadar kolesterol di daging, baik di dada, di paha, di hati, di darah dari itik itu. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa alfalfa ini memang memiliki berbagai kandungan yang orang menyebutnya sebagai metabolik sekunder. Salah satunya adalah saponin, yang itu berdampak kepada penurunan kolesterol daging dalam itik. Dari 170 mg per 100 gram menjadi hanya 130, jadi cukup tinggi ya penurunannya. Dan itu kalau dalam statistik signifikan atau sangat signifikan. Dan yang naik ada juga. Loh kok naik? Iya, ada HDL-nya naik guys. HDL itu apa? Orang bilang lemak atau kolesterol naik, itu namanya HDL. Terus kalau LDL-nya apa turun? Iya, LDL-nya turun. LDL itu apa? Orang bilang lemak atau kolesterol jahat. Jadi kolesterol jahatnya turun, kolesterol secara umum turun, HDL atau lemak kolesterol baiknya naik. Ini ketika kita implementasikan sebagai pakan untuk itik, berarti kan sebenarnya alfalfa ini luar biasa guys, luar biasa. Cuman memang tadi sayangnya saya ingin segera ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia itu ya. Cuman karena regulasi itu loh guys, saya belum berani untuk lepas, dan tidak masalah. Tapi kalau informasinya saya nyicil, saya sampaikan sejak awal nggak apa-apa di channelnya Mas Jaki. Tapi jangan lupa juga nanti kunjungi juga channel saya, juga banyak cerita tentang alfalfa ini di Budaya Tani Pak Sweet. Nah, di situ nanti ada banyak informasi juga berkaitan dengan pakan, dengan hijauan, dengan berbagai isu peternakan maupun pertanian secara umum. Saya dulu kecil soalnya aktivitas petani, saya anak petani, dan sampai sekarang juga masih lekat dengan kehidupan pertanian peternakan ini kan juga pertanian, payung besar pertanian. Jadi ya nggak akan kemana-mana. Hanya kalau dulu itu dipakai sendiri, sekarang berusaha untuk melakukan sesuatu bisa bermanfaat untuk rakyat banyak, untuk masyarakat banyak. Mudah-mudahan manfaat kita ya sharingnya. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan manfaat. Tetap sehat selalu.